Well, sesuai janji, kita hari ini akan mencoba review first impression dari Mazda 2. Update berita otomotif terbaru bersama Alternet Max, gadget Android kesayangan kamu. Download aplikasi Alternet Max di Play Store. Akhirnya kini Mazda 2 memiliki desain Kodo yang merupakan semua platform dari Mazda terbaru sudah pakai Kodo dan Skyactiv Design, termasuk Skyactiv Engine, Skyactiv Body, Chassis, dan tentunya dia punya iActive Sense yang lu pasti bakal kaget kalau misalnya fitur-fitur yang ada di Mazda 6 itu dimasukin ke sini. Oke, sekarang kita masuk ke desain depannya. Seperti desain yang lainnya, sekarang dia mirip seperti CX-5 dan Mazda 6, menganut kode desain. Dan lampunya kini juga dia memiliki LED DRL, projector headlamps, dan di dalamnya juga ada LED. Mazda 2 sejatinya dibuat seperti hatchback Eropa. So, kita nggak akan menemukan mobil yang sekarang tuh banyak mobil pengennya lebih besar. Tapi dia tetap dibuat compact sebagaimana hatchback subcompact lainnya. Secara dimensi, dia memang tidak berubah jauh dibandingkan dengan model sebelumnya. Bahkan kita akan melihat garis-garis yang mungkin bisa dibilang mirip kayak versi sebelumnya. Tapi padahal ini adalah mobil baru yang didesain benar-benar baru. Dan di bagian belakangnya pun, kita masih melihat siluet dari Mazda 2 versi lawas. And dia mendapatkan bagasi yang sedikit lebih besar. Dan juga dia punya sebuah lampu dan dia juga punya jok isofix sekarang. Di bawahnya juga ada sebuah ban serep. Dan dia juga punya 4 buah titik sensor parkir dan ada sebuah kamera mundur di bagian belakangnya. Dan dari mobil ini adalah tipe R. Jadi selain tipe R ini dia ada tipe yang di atasnya namanya tipe GT. Yuk kita lihat masuk. Masuk ke dalam kabinnya, ini gue merasa seperti bukan sebuah mobil Jepang. Kayak bukan Mazda, kayak bukan Toyota. Ini kayak apa? Kayak gue berasa di dalam interior seperti Audi A3 atau Mercedes-Benz A-Class. Gue rasa ini mobil yang sangat mewah sekali. Gak cuma dari desainnya, dia kan sudah pakai desain yang super modern. Jadi dia seperti BMW, dia ada komen. Dikontrol dari jok di sebelah sini, bisa ke kiri kanan dan bisa diputar. Dan untuk volume bisa dari sini juga. Jadi ada menunya. Well, pokoknya canggih banget. Gue nggak merasa kayak sebuah mobil Jepang. Dan lucunya lagi, meskipun dia sudah dilengkapi oleh jok seperti ini untuk diputar dan kanan kiri, dia juga punya layar touchscreen 7 inci. Jadi ini bisa di layar sentuh. Dan untuk di tipe GT, varian tertinggi, dia punya head-up display. Tapi karena ini di tipe R, dia belum punya. Dan finishing, gue paling suka dari mobil ini finishingnya rapi banget. Dia punya bahan material interior plastiknya juga bagus, finishingnya oke, desainnya, detailingnya itu bagus banget. Bahkan di sini kita menemukan kulit dengan stitching merah, ini cantik banget. Dan di sini kita punya tombol AC berputar. Jadi karena dia punya kayak semacam Mazda Fomen, dia semuanya dibikin sangat minim sekali tombol-tombol. Bahkan gue ngerasa kayak tombolnya ini lebih banyak ada di setir kita. Dan dia juga sudah punya fitur iStop. Jadi ketika kita ngerem, dia mesinnya bisa mati. Terus dia juga punya udah ada stability assist. Dia lihat di bagian belakang sini. Ini adalah iActive Sense dari Mazda. Dan ini kebetulan transmisi manual. Jadi dia punya transmisi manual 6 percepatan, gigi 6. Dan untuk masuk ke gigi mundur, dia agak harus kita tekan ke bawah untuk masuk gigi mundur. Dan ini adalah transmisi yang varian otomatis. Dia sudah pakai transmisi Skyactiv juga. Dia punya mode sport di bagian sini, jadi kita bisa pindahin di sini. Dan lo kalau ngeliat mobil ini, mungkin rasanya bukan seperti mobil Mazda, seperti mobil Eropa banget. Dari mulai speedometernya yang sangat sporty, dan pokoknya ini finishingnya menurut gue ini kayak menaikkan kasta dari sebuah subcompact hatchback. Lihat deh, dia punya kursi yang sangat sporty, dan juga dia punya leather yang mungkin lu ngeliatnya dari bahannya, dari finishingnya, jadi sangat baik sekali. Dan lo lihat ya di sini, dia cukup cerdas. Dia punya AC bundar di sebelah kanan, dan di sebelah kirinya dia dibuat seperti rahasia gini ya, jadi seperti disamarkan gitu. Storage juga cukup besar di bagian sini, dan dia punya sebuah slot CD dan 2 buah kabel USB, dan ada 2 buah SD card. Dan
Tentunya buat lo yang suka agak sedikit nakal, dia juga punya pedal shift di balik setirnya. Well, ketika duduk pun lo akan merasa inilah mobil dengan driving position yang sesungguhnya. Ini enak banget modelnya. Tilt teleskopik. Pokoknya sangat nyaman sekali. Luar biasa sih. Keren. Masuk di kabin belakang Mazda 2 Skyactiv ini, gue merasa dia punya sandaran yang cukup nyaman, jadi nggak terlalu tegak. Headroom yang sangat lega meskipun bentuknya kompak. Dan lihat, ini adalah posisi di mana tadi saya duduk di depan dengan driving position saya yang 170 cm, dan saya masih menemukan legroom yang sangat panjang. Oke, bagaimana kalau dibuat sekat mundur? Kalau dibuat sekat mundur, tentunya akan mentok. Tapi nggak masalah. Kenapa? Karena kita nggak bakalan duduk sampai semundur itu. Jadi ini sudah sangat nyaman untuk baris kedua. Mesin Mazda 2 terbaru ini sudah menggunakan mesin berteknologi Skyactiv. Jadi tenaganya lebih besar dengan 115 horsepower, dan dia juga punya torsi sebesar 148 Nm. So, lebih besar dari kompetitor dari segi torsinya. Dan karena sudah pakai Skyactiv, tentunya dia akan lebih irit dibandingkan dengan model sebelumnya. Meskipun sampai sekarang belum ada data resmi untuk Indonesia seberapa irit mobil ini. Mobil ini di Indonesia akan dijual dengan harga 220 juta hingga 275 juta rupiah. Mungkin paling mahal di kelasnya, tapi ingat, dia punya fitur-fitur yang ada di Mazda 6 dan diahlikan ke mobil ini. Fitur ABS, ABD, Dynamic Stability Control, Traction Control System, Emergency Stop Signal, hilang chassis sudah menjadi standar di seluruh varian, mulai dari varian terendah hingga varian tertinggi. Dan untuk varian tertinggi, dia mendapatkan Advanced Blind Spot Monitoring System with Rear Cross Traffic Alert. Jadi kalau kita mundur seberang ada mobil, dia akan memberikan peringatan. Keren banget kan? Kita juga punya City Brake Support. Jadi kalau misalnya depan ada yang lewat gitu, dia akan otomatis ngerem sendiri. Canggih banget, luar biasa. Dia juga punya beberapa fitur-fitur lainnya yang lu mungkin akan menemukan di Mazda CX-5. Seperti misalnya ada iStop. Jadi kalau misalnya lagi lampu merah, kita injek rem, tahan beberapa detik, maka mesin akan berhenti untuk menghemat bahan bakar. Lepas pedal rem, maka mesin akan menyala secara otomatis. Lampu depannya untuk tipe-tipe tinggi, dia sudah menggunakan lampu LED, projector headlamps, dan ada LED DRL, daytime running lights. Dan juga dia punya sensor yang akan menyalakan secara otomatis mobil ini dan mematikan secara otomatis ketika sudah terang. Dan kerennya lagi, dia juga punya rain sensor, jadi kalau misal hujan dia akan otomatis menyala wipernya. Penasaran dengan Mazda 2 baru? Kami juga, karena mobil ini sangat terlihat meyakinkan. Kita tunggu saja nanti di Indonesia setelah kita coba.